Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Smart listeners, istilah fraud atau kecurangan finansial akhir-akhir ini sering muncul di publik ya. Fraud yang identik dengan penyelewengan dana tidak hanya terjadi pada entitas bisnis maupun publik, namun ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat. Fraud tentu saja menimbulkan kerugian baik material maupun non-material kepada korbannya, karena selain dapat menimbulkan kerugian, fraud juga dapat berpotensi mengguncang perekonomian suatu negara. Nah, malam hari ini dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai financial criminology bersama dengan Mas Arto Biantoro, Brand Adventure Indonesia, dan narasumber spesial founder Pusaka Nash Financial Criminology, ada Bapak Muhammad Masun PhD. Salam merdeka Mas Arto dan Pak Masun. Salam merdeka, Maria. Ya, sehat Merdeka, ya. Pak Masun. Merdeka, Pak Arto. Ya, semoga puasa hari ini lancar ya, sudah berbuka tadi. Dan malam hari ini topik yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan. Kenapa Mas Arto malam hari ini topiknya membahas mengenai financial criminology? Iya, Maria. Jadi saya kenal Dr. Masun ini 2-3 tahun yang lalu ya. Sebelum pandemi, harusnya sebelum pandemi kayak kami bertemu. Dan ketika saya diperkenalkan dengan sahabat kami, saya lihat kartu nama beliau itu sangat menarik sekali karena bicara tadi apa yang disampaikan oleh Maria, financial criminology. Tapi ini seperti kayak film-film detektif nih, di mana kita kemudian mencari tahu permasalahan-permasalahan yang lebih dalam. Sehingga menuju Indonesia yang lebih baik, sosok Pak Masun ini sangat menarik karena yang pertama mungkin masih sangat jarang sekali profesinya, dan yang kedua memang ini sesuatu yang mungkin kita harus belajar juga ya, dan ada hal-hal yang kadang-kadang kalau dalam konteks kriminologi ada yang dengan sengaja dilakukan dan kadang-kadang ada yang tidak sengaja dilakukan tapi sebenarnya itu bagian dari proses kriminologi itu sendiri. Maka hadir di Brand Adventure Kebanggaan Indonesia satu sosok yang sebenarnya ingin saya cari waktunya dan secara nggak sengaja kemarin ketemu dengan Dr. Masun dan senang sekali sudah hadir di Brand Adventure. Sekali lagi selamat datang Pak Masun, terima kasih sudah menjawab jawabannya dengan sangat cepat sekali tadi malam. Oke, terima kasih Pak Arto. Selamat malam, Mbak Maria. Selamat malam Pak Masun. Nah Pak, boleh sedikit jelaskan ke kami ya, tentu juga saya dan Maria ingin di-refresh lagi tentang konsep financial criminology tadi, apa yang kemudian menjadi titik kritis atau titik yang sentral dalam bedanya dengan pendekatan atau industri yang lain. Silakan Pak. Yes, oke. Terima kasih Mas Arto. Introduction dari Mbak Maria tadi itu sudah sangat cakep gitu. Itu sudah sangat benar terkait dengan konsep financial crime ya, atau kejahatan keuangan yang semakin hari semakin marak. Financial crime ya, ini seperti virus. Pada saat dibasmi, maka jenis financial crime itu bermutasi, muncul modus operandi baru. Karena sebetulnya fraud is never zero. Namanya kecurangan itu tidak pernah akan nol, mustahil. Dia akan selalu bermutasi untuk meng-create satu modus baru di mana sistem pencegahan dan pendeteksiannya diciptakan. Ya. Selalu akan mengikuti bagaimana seorang auditor misalnya, seorang akuntan forensik misalnya, seorang financial crime analyst berusaha mendetek itu virus, fraud, ya, dia akan terus bermutasi sampai sekarang. Sehingga di dalam konsep financial criminology itu akhirnya menyatulah 3 bidang utama untuk ngurusin masalah kecurangan ini. Apa 3 bidang utama itu? Yang pertama adalah hukum atau legal. Kenapa harus ada orang hukum?
Karena fraud itu adalah perbuatan ilegal. Itu dulu kata kuncinya. Fraud is illegal act. Perbuatan yang tidak legal, yang bisa merugikan orang lain, yang bisa mengarah ke pidana. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah bidang accounting. Kenapa harus ada bidang accounting? Seperti tadi saya sampaikan, akibat dari perbuatan fraud itu akhirnya merugikan pihak lain. Nah, bagaimana menghitung, mengkalkulasi kerugian, ini adalah bidangnya accounting. Dan yang ketiga adalah bidang keperilakuan, yang kita kenal dengan psikologi. Tidak bisa lepas dari situ, karena motif seseorang melakukan perbuatan curang atau fraud itu pasti ada aspek keperilakuannya. Kita mempunyai teori yang sangat dikenal, yaitu fraud triangle, bahwa seseorang melakukan fraud itu karena 3 hal. Satu, karena pressure, karena ditekan tuh. Tekanan itu datang dari kantor atau dari rumah, bisa juga dari rumah itu, karena pressure, ya, karena punya utang misalnya, tekanan ekonomi, ya, itu memicu orang berbuat fraud. Itu nomor satu. Fraud triangle mengatakan ada 3 aspek. Yang kedua adalah ada opportunity. Seseorang ada kesempatan tuh untuk melakukan fraud. Mungkin dia jadi kasir, mungkin dia jadi manajer keuangan, ya, mungkin dia diberi amanah untuk menjadi CEO, ya. Dia punya opportunity untuk itu karena ada jabatan, ya. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Orang biasanya menjustifikasi, ya, bahwa ini seolah-olah nggak apa-apa, ya. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa, ya. Akhirnya terjadilah fraud. Kira-kira seperti itu konsep dasarnya, Mas Arto. Artinya ada satu bagian yang tadi menarik ketika membahas psikologi ya. Artinya memang ada satu kesengajaan kan ya. Tadi kalau saya tanya ke Pak Masun sebelumnya, apakah mungkin fraud ini juga terjadi karena unsur ketidaksengajaan, karena ketidakpemahaman terhadap sistem misalnya, dan bagaimana kemudian proses perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fraud ini dibandingkan dengan katakanlah 10 tahun yang lalu ketika teknologinya belum ada gitu. Apakah sekarang jadi lebih baik atau kemudian memang ada proses yang lebih dalam, karena mungkin isu terbesar yang ingin saya tanyakan bukan kepada teknologinya dulu tapi kepada mindset manusianya yang hari ini jelas lebih pinter dan lebih ahli dari sistem itu sendiri. Yes. Begini, secara konsep fraud itu berbeda dengan error ya. Jadi sama-sama ini adalah perbuatan yang menyimpang tuh. Tetapi kalau fraud itu ada unsur kesengajaan. Sementara error, kekeliruan, ya, itu tidak disengaja. Ya, karena manusiawi misalnya. Ada kekeliruan. Ya. Tetapi dalam kita melakukan analisis terhadap financial crime, ya, perbuatan fraud, itu nggak peduli dulu apakah ini kekeliruan, apakah ini ketidakberesan. Ya. Artinya apakah itu error atau fraud, semuanya jadi temuan. Ya. Itu yang nanti akan kita buktikan, kita dalami, ya, motif-motif yang sebetulnya terjadi. Gitu kan. Nah, mendalami motif inilah yang perlu aspek keperilakuan. Ya. Banyak sekali teori-teori yang akhirnya kita pakai untuk mendalami motif gitu ya. Yang itu adalah ilmu keperilakuan gitu. Yang tadi saya sampaikan tuh. Ada namanya fraud triangle. Ada namanya the moral licensing theory. Teori yang bagus itu. Moral licensing theory. Itu apa maknanya? Bahwa seseorang itu merasa melakukan perbuatan fraud itu tidak apa-apa, karena sebelumnya dia sudah berbuat baik. Ya. Itu adalah lisensi moral namanya. Jadi seseorang yang merasa sudah menjadi orang baik, ya, kemudian juga dia merasa dipersepsikan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang yang baik. Ya. Dia mengatakan bahwa saya berbuat tidak baik sedikit saja pasti dimaafkan. Itu adalah the moral licensing theory.
orang ini bisa menjadi penjahat beneran loh. Kenapa? Begitu dia berbuat sekali kemudian ketangkep, ya, kemudian ditahan lah, amit-amit gitu kan ya, jadi tahanan ya, maka dia akhirnya berubah labelnya yang semula orang baik menjadi penjahat, menjadi tahanan, menjadi koruptor. Ya. Maka labeling teori, ya, teori labeling itu berlaku. Seseorang itu menjadi jahat karena dikasih label. Ya. Yang semula orang baik karena masyarakat mengatakan dia koruptor, masyarakat mengatakan dia maling misalnya kan ya, maka dia akan menjadi maling beneran. Dia akan menjadi penjahat beneran. Itu yang kita pakai adalah labeling teori. Itu semua adalah aspek-aspek keperilakuan itu. Maka penting sekali di dalam financial crime analysis ya, 3 aspek tuh, saya ulang sekali lagi ya. Keperilakuan, legal, kemudian accounting. Itu adalah hal yang sangat penting untuk mengungkap sejumlah kejahatan keuangan. Demikian Mas Arto. Oke. Baik, nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya Mas Arto dan juga Pak Masun. Kita jeda break dulu dan kami juga menunggu ketergabungan Anda di 0812 11 12 959. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, dan saya masih bersama dengan Mas Arto Biantoro, Brand Aktivis Indonesia, dan juga Bapak Muhammad Masun, PhD, Founder Pusaka Finansial Kriminologi. Dalam topik kita malam hari ini, mengetahui lebih jauh mengenai Financial Kriminologi. Di sesi sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Masun bagaimana kenapa secara moral ini orang-orang melakukan kecurangan finansial. Ada 3 hal yang tercatat, yaitu pressure, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Nah, Pak Masun, mungkin saya ingin sedikit bertanya, apa saja sih bentuk-bentuk kejahatannya selain gratifikasi, kemudian pencucian uang, kemudian penggelapan uang, dan sebagainya, kalau dilihat dari saat ini financial teknologi yang juga berkembang? Silahkan Pak Masun. Ya, sebetulnya kejahatan keuangan ya ataupun fraud ya, ini
bisa diklasifikasikan menjadi 3 saja. Ya. Dari 3 itu diturunkan gitu kan, dalam pohon fraud namanya, fraud tree. Ya. Apa 3 itu? Yang pertama adalah korupsi itu sudah sangat dikenal masyarakat ya. Korupsi itu turunannya ada gratifikasi, ya, ada kickback. Ya. Kickback itu komisi tersembunyi, ya. Kemudian ada conflict of interest, ya. Termasuk di situ ada money laundering, pencucian uang. Turunan dari korupsi. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut dengan fraudulent financial reporting. Apa itu? Kecurangan laporan keuangan. Nah, ini marak ini. Kecurangan laporan keuangan itu adalah merekayasa laporan, ya, memanipulasi laporan keuangan sedemikian rupa sehingga laporan itu menyesatkan pihak-pihak tertentu, membuat bias. Ya. Ini banyak sekali terjadi sekarang. Jadi bagaimana di perusahaan itu meng-create laba, ya, untuk ngakalin pajak, ya. Bagaimana meng-create laba, ya, untuk bagi dividen, ya, untuk mendapatkan bonus dan sebagainya. Ada teorinya namanya creative accounting. Ini bahaya. Ini adalah jenis kecurangan yang kedua. Dan yang ketiga adalah asset misappropriation. Apa itu? Menyalahgunakan aset. Ya, menggelapkan uang, kayak tadi ya. Mengambil aset-aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kadang-kadang orang salah itu menerjemahkan himbauan pimpinan itu kan. Pimpinan kadang-kadang bilangnya begini, saudara-saudara, Anda sebagai anggota organisasi ini, sebagai staf perusahaan kami ini, harus mempunyai handar beni yang tinggi. Saya mau tanya ke Mas Harto, rasa handar beni itu maksudnya apa? Nggak tahu. Saya juga sering kan mendengar istilah itu kan? Seorang pimpinan menghimbau Anda harus mempunyai rasa handar beni yang tinggi. Rasa handar beni itu rasa memiliki. Rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, saking tingginya rasa memiliki, itu aset-aset perusahaannya bawa pulang. Mulai dari yang kecil-kecil ya, staples dulu, materai dulu, alat-alat kantor, laptop, lama-lama kendaraan, kan itu kan? Akhirnya uang diambil petty cash. Nah, akhirnya muncullah namanya penggelapan. Itu jenis fraudnya adalah penggelapan. Ingat ya, saya mengingatkan buat kita semua nih. Penggelapan itu sudah kategori pidana. Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari perusahaan, maka diancam dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun. Hati-hati, itu dampak dari fraud. Makanya saya di dalam menggeluti dunia financial criminology itu selalu menghimbau mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Mencegah terjadinya fraud itu lebih baik daripada menginvestigasi terjadinya fraud. Nangkepin maling itu lebih berat daripada kita sekarang ya mengedukasi karyawan, jangan fraud, jangan korupsi, jangan melakukan penggelapan. Ya. Itu lebih baik ya, daripada nanti sudah terjadi baru kita kebakaran jenggot. Seperti itu kira-kira. Ya. Pak, kalau melihat 10 tahun, 20 tahun terakhir, bentuk-bentuk fraud ini menurut Pak Mason jadi lebih canggih, bertambah banyak, atau kemudian tadi dalam kontradiksi kita menemukan kesadaran-kesadaran yang lebih baik dari masyarakatkah, atau memang ini kemudian jadi tantangan kita semua ya Pak, untuk kemudian bersama-sama memiliki pemahaman yang lebih dalam seperti yang tadi Pak Mason sampaikan? Ini pertanyaan yang berat, tetapi memang sangat bagus ya untuk kita diskusikan. 5 tahun terakhir ini, kualitas fraud di seluruh
dunia ya, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia itu meningkat. Ini warning ini. Saya mengatakan kualitas deh ya. Kualitas fraudnya itu meningkat. Ya. Kalau zaman dulu fraud itu paling dilakukan dengan markup harga kayak gitu ya. Untuk pengadaan tuh ditinggiin harganya ya. Kemudian bermain gratifikasi ya, suap menyuap ya. Itu beberapa kasus yang sering terjadi ya. Tapi sebetulnya itu konvensional itu. Ya. Saat ini ya, fraud itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Tidak sekedar markup harga, tidak sekedar memalsu nota, kan ya. Kalau zaman dulu kan beli bensin 5 liter ditulis 10 liter. Itu jadul itu. Kalau tren fraud sekarang itu enggak seperti itu. Posisi fraud tertinggi ya, itu adalah fraudulent financial reporting. Apa itu? Rekayasa laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan. Itu nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak punya ilmunya. Makanya saya bilang kualitasnya semakin tinggi. Itu nomor 1. Dan masih di jajaran atas itu adalah cybercrime. Ya. Bagaimana kejahatan keuangan itu dilakukan lewat media online, ya, komputer hacking. Ya. Makanya muncul sertifikasi ini namanya CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Karena modus operandinya sudah mulai menggunakan media internet. Bagaimana membobol kartu kredit lewat online ya. Itu ratingnya tinggi itu. Ya. Jadi saya sekali lagi mengatakan ya, hati-hati waspada kita karena bukan sekedar itu sangat berbahaya, tetapi kita kadang-kadang tidak sadar lagi dihack nih, ya kan? Kita nggak sadar ternyata akun kita digunakan orang lain untuk menipu, namanya phishing. Phishing itu adalah orang mencuri data kita lewat email ya, seolah resmi akun official email ya, kita akhirnya membuka data kita, akhirnya kita bisa dikuasai, gitu kan? Bahkan saya pun sebagai seorang financial crime analyst ya, saya ahli forensik ya di bidang accounting ya, itu pun pernah ngalamin kejadian hampir ya. Jadi begini, saya jalan dari Pasar Minggu sana ke Tebet itu, naik Grab itu. Nah di jalan itu saya ditelepon, suaranya persis dari bank. Ya. Dia ngaku dari satu bank BUMN terkenal lah ya. Saya juga nasabah di situ. Dia mengatakan, Bapak ini Bapak akan saya naikkan ini apa fasilitasnya, gitu kan, macam-macam ya. Saya itu percaya, ya kan. Sampai akhirnya ya dia tahu ya secara psikologis mungkin dia ngetahui saya lagi di jalan kredit gitu. Dia tanya, Bapak tolong disebutkan Pak 16 digit kartu Bapak. Itu gila nggak? Saya akhirnya nyebutin 16 digit itu. Itu terjadi itu. Nah begitu ngomong lagi, dia tanya, Bapak sebutin dong 3 angka yang di belakang kartu. Waduh, baru saya nyadar ini. Saya ini lagi mau dihack ini. Ya kan? Ini adalah modus-modus yang sebetulnya tradisional, ya. Tetapi saya jadi khawatir nih, apakah ada marketing yang pakai mantra-mantra gitu ya, sehingga orangnya yang mau disasar itu juga nggak sadar. Gitu. Itu berbagai perkembangan sekarang ya, namanya fraud itu macam-macam bentuknya. Tetapi yang saya katakan tadi itu, tren paling tinggi adalah kejahatan di dalam rekayasa laporan keuangan dan cybercrime ya. Kemudian itu mengalahkan fraud dengan cara-cara kuno yang tradisional saya bilang tadi, markup itu ya. Saya kira gitu, Mas Sarto. Oke, baik. Lalu apakah hal-hal tersebut bisa dimitigasi, Pak Masun? Kita tahan dulu ya, nanti kita akan sambung di sesi berikutnya dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Smart Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Dan di sesi sebelumnya tadi Pak Mahsud sudah menjelaskan banyak sekali ya bagaimana 5 tahun terakhir ini ternyata fraud ini di dunia ternyata tuh semakin meningkat sekali. Lalu bagaimana peran dari pusaka financial criminology ini sendiri dalam memberantas kasus-kasus kecurangan finansial ini sendiri? Monggo, mungkin Mas Arta ingin menambahkan sedikit. Iya, dan sebenarnya secara industri memang ada ya Pak gitu sejenis pusaka yang lain di Indonesia, karena sangat menarik sekali dalam sudut pandang industri. Ada model, mungkin kalau saya kebanyakan baca komik, semacam detektif komersil gitu ya, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan biasanya bentuk kerjasamanya seperti apa Pak Masud? Apakah kemudian dihubungi oleh pihak yang berwajib, atau justru dalam konteks auditing tadi dihubungi oleh perusahaan untuk melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fraud? Ya, baik. Di dalam kita berpraktek secara profesional itu bisa permintaan dari orang yang merasa dirugikan. Ini biasanya akan konsultasi lah, diskusi lah dengan kami. Dirugikan seperti apa? Gitu kan. Maka di situ kalau dari sisi kami ya, dari sisi akuntan forensik ya, dari sisi financial crime analis ya, itu akan mengembangkan hipotesis. Apakah ini unsur penggelapan? Apakah unsur penipuan pembukuan maksudnya 378 KUHP, apakah unsur pemalsuan, atau ada unsur TPPU, tindak pidana pencucian uang, ya, money laundering. Itu kita dalamin dulu. Si yang datang nggak paham, ya, tetapi kita mengarah ke situ. Kalau hipotesisnya kuat, ya, kita akan bantu. Tapi kalau dia laporan palsu, ya kan ya, mengada-ngada ya, kita mohon maaf ya, nggak bisa. Habis waktunya untuk nanganin orang yang curhat-curhat nggak ada bukti kan. Kita harus ngomongin fakta, ya kan ya. Nah kemudian kita yang kedua analisisnya adalah ini kasus sudah sampai di mana? Apakah sudah LP lapor polisi sehingga sampai ke reskrim ya? Reskrim pun di tingkat Polres, Polda atau Mabes ya, di Bareskrim ya. Ini kita akan
lihat statusnya ya. Kalau itu statusnya sudah sampai di reskrim ya, maka kita akan analisis lagi tuh penyelidikan apa penyidikan kan ya. Nah, kita nanti kalau itu kasus sudah sampai di kepolisian, maka penugasannya dari kepolisian. Sebenarnya tugas seorang akuntan forensik itu adalah membantu penyidik untuk membuktikan perbuatan melawan hukum nomor satu, yang kedua adalah menghitung kerugian kalau itu terjadi. Saya kira perannya seperti itu ya, dan saya nggak habis pikir ya, pasca pandemik ini, itu sengketa bisnis itu banyak banget. Ini kemungkinan ya, kalau analisis saya di masa krisis ya, kemarin pandemik 2 tahun itu ya, itu banyak toleran gitu ya. Beberapa hal yang terkait dengan kontraktual itu ada sedikit kelonggaran gitu kan ya. Sehingga akibat adanya kelonggaran macam-macam, begitu normal kembali, nah itu ada yang merasa dirugikan, ada yang harus meninjau ulang kontrak dan sebagainya. Timbullah sengketa bisnis. Maka rata-rata sengketa bisnis itu akan minta advis maupun konsultasinya ke bidang-bidang seperti saya nih, financial crime analysis. Demikian Pak Arto. Berarti basisnya tuh harus datang dari, kalau financial berarti accounting, finance, itu modal-modal dasar untuk kemudian menjadi seorang ahli investigasi, Pak Masun. Iya, itu yang saya bilang. Basicnya adalah financial accounting ya. Kemudian di dalam tim itu harus ada orang legal dan ada orang yang ahli keperilakuan. Ya. Sehingga analisis kita tuh tajam gitu. Kalau kita hanya ngelihat dari sisi accounting, keliru loh ya. Keliru banget tuh. Accounting hanya ngelihat data, ya, pada laba rugi, ya, keuntungan dan ketidaklabaan, ya kan. Dalam bisnis itu tidak mesti ada yang tercatat. Bahkan di dalam financial crime analysis itu ada hal-hal yang sifatnya non financial, yang itu juga merugikan gitu ya. Itu akan kita analisis gitu. Enggak cukup hanya pengetahuan akuntansi dasar, enggak cukup. Ya. Jadi sebelum ke yang lain ya, saya ambil contoh nih. Beberapa jenis fraud itu kan ada kecurangan akuntansi yang tadi saya bilang, fraudulent financial reporting ya. Ada kecurangan di bidang asuransi loh ya. Orang berbohong ya untuk bisa mengeklaim, ya kan ya. Ini motif-motif orang berbohong ini nggak cukup pengetahuan akuntansi saja. Ada orang hukum, ada orang keperilakuan, ada orang IT juga di situ. Ya. Ada jenis fraud yang ketiga namanya adalah investment fraud, kecurangan dari sisi investasi ya. Bagaimana investasi bodong ya, bagaimana skema Ponzi yang dikembangkan pertama oleh Bernie Madoff ya tahun 2008 ya, itu akhirnya ditiru oleh sebagian orang untuk melakukan perbuatan fraud di bidang investasi ya. Dan yang umum adalah procurement fraud ya, kecurangan di bidang pengadaan itu sudah orang sekarang hati-hati di dalam pengadaan gitu kan, ya. Karena itu sebenarnya tipe-tipe fraud jadul gitu kan. Kalau yang sekarang ya kayak gitu tuh, semuanya itu ditambahkan dengan kemampuan orang untuk melakukan fraud lewat teknologi informasi, maka jadilah fraud yang sempurna. Nah, siapa yang lawan? Ya salah satunya ya Pusaka ya. Kami mendirikan pusat kajian financial kriminologi ya. Tidak hanya investigasi, kami justru di dalam pendidikan gitu ya. Saya senang sekali untuk berdiskusi dengan teman-teman bagaimana mencegah fraud, bagaimana membuat sistem anti fraud gitu kan ya. Karena mencegah lebih baik daripada mencari maling gitu kan ya. Itu konsep yang ada di dalam Pusaka yang sekarang saya rintis itu kan. Saya mendirikan pusat kajian ini untuk bersama-sama dengan seluruh ya, aparat penegak hukum maupun masyarakat ya, kita bersama-sama bagaimana mengurangi fraud, mengurangi kejahatan keuangan. Jangan mimpi untuk fraud itu menjadi nol, nggak ada. Fraud is never zero, nggak ada. Tapi yang ada adalah mengurangi, memitigasi. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Fraud will never be zero. Fraud is never zero. Jangan mimpi fraud itu akan nol, nggak akan pernah. Lalu bagaimana untuk memitigasinya, Pak Masun?
pakai sistem anti fraud, kita bangun budaya ya. Jangan hanya bikin aturan, bikinlah budaya di perusahaan itu. Kalau aturan itu hanya mendapatkan sanksi formal, orang akan balik lagi untuk melakukan perbuatan karena fraud itu seperti teorinya adalah makan keripik kentang gitu ya. Begitu kerasa enak, dia akan terus saja mengulang-ulang lagi perbuatan fraud itu. Dan kemudian ada lagi teori yang mengatakan memory syndrome, yaitu apa? Orang cepat sekali melupakan perbuatan jahat itu ya, sehingga orang jahat itu akan mengulang lagi perbuatannya, gitu kan? Termasuk yang teori makan keripik kentang tadi, ya, itu nggak cukup hanya aturan, harus disentuh pakai budaya, pakai core value, ya. Bagaimana kita membangun etika, membangun nilai-nilai core belief, core value itu kan ya di perusahaan. Itu menurut saya yang bisa mencegah terjadinya fraud. Sehingga jangan hanya takut dengan aturan, tetapi takut bahwa kalau fraud itu akan merugikan orang, itu tidak boleh secara etik. Ya. Itu yang menurut saya paling bagus, di mana itu didukung dengan sistem yang namanya WBS, whistleblowing system ya. Whistleblowing system itu siapa yang tahu ada fraud laporkan, dan yang laporkan itu akan dilindungi, gitu kan ya. Kalau itu nggak bisa efektif, whistleblowing system itu, pakai sistem namanya red flag system. Red flag. Red flag itu apa? Ada bendera merah, ya, beberapa tempat ya yang berpotensi fraud itu kita kasih tanda merah, ya, bahwa kita harus waspada. Tempat-tempat ini rawan terjadi fraud. Ya. Maka begitu ada warning, ada early warning ya, maka kita segera bersikap ya untuk mencegah itu jangan sampai terjadi. Itu saya kira untuk mitigasi, tetapi jangan harap, sekali lagi jangan harap itu akan hilang. Yes, padahal sudah ada hukum yang menetapkan ya, yang sudah ditentukan, dan hukumnya juga tidak main-main. Tapi kenapa orang-orang ini nggak kapok-kapok ya untuk melakukan kejahatan keuangan ini? Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya bersama dengan Pak Masun dan juga Mas Arta. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM Business and Inspiration
Kita kembali ya di sesi terakhir dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama dengan Pak Masun dan juga Mas Arto Biantoro. Mungkin di sesi terakhir ini Mas Arto mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi mengenai financial criminology ini. Silahkan. Iya Maria, sebenarnya saya tertarik ketika Pak Masun tadi menyampaikan statement soal laporan keuangan itu kalau orang nggak ngerti nggak mungkin dia memanipulasi ya. Artinya sebenarnya benar nggak Pak, pemikiran semakin dia pinter, sebenarnya semakin potensi fraud itu terjadi gitu. Apakah dalam kasus-kasus tertentu dari yang Pak Masun lihat dan juga sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, memang ada tendensi kecenderungan ke sana gitu. Mereka yang justru berpendidikan tinggi, yang memiliki skill, justru mungkin memiliki potensi melakukan fraud yang jauh lebih besar dibandingkan katakanlah misalnya masyarakat kelas bawah yang sangat sederhana yang mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Ya, saya sepakat dengan statement Mas Arto. Memang seperti itu. Maka muncul beberapa istilah namanya white collar system, white collar fraud itu kan. Kemudian ada ilmunya yang dipakai itu adalah creative accounting. Creative accounting itu menganggap akuntansi adalah seni. Jadi bagaimana kita memproduksi sebuah laporan keuangan yang tidak melanggar sebuah standar, tetapi di situ sebetulnya ada kepentingan, ada triki-triki. Yang bisa melakukan itu hanyalah orang pintar. Hanya orang pintar. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa fraud itu sekarang kualitasnya meningkat ya karena dilakukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli. Ya. Nah, di dalam fraudulent financial reporting ya, membuat laporan keuangan palsu tadi, ya itu di Indonesia terancam dengan pidana 378, yaitu penipuan pembukuan, ya penipuan pembukuan yang membuat pihak tertentu tersesat ya, atas informasi keuangan, ya. Itu juga pidana gitu kan. Tetapi itu marak dilakukan, ya. Apalagi ini juga sudah dikemas seolah-olah adalah laporan keuangan yang legal, buktinya sudah diaudit, gitu kan. Sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ada tanda tangan akuntan publiknya ya kan, ada barcode ya, yang ada logo pemerintahan gitu kan ya. Seolah ini adalah official report gitu kan. Padahal di dalamnya itu ada creative accounting. Ya. Ada namanya financial synagigan ya, ada kecurangan di situ yang memang tricky untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Ya kan. Bahkan di sini terakhir saya sampaikan tuh ilmu financial criminology mengatakan ada namanya crime by legislation. Apa itu crime by legislation? Bagaimana kejahatan itu dikemas seolah-olah nampak itu adalah official. Bagaimana kejahatan itu dikemas sehingga nampak itu adalah legal, itu adalah resmi, itu adalah official, ya kan ya. Padahal di dalamnya itu ada unsur kejahatan. Itu banyak terjadi. Termasuk tadi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana seseorang membuat laporan keuangan seolah-olah legal ya karena sudah audited, sudah ada logo-logo yang dari pemerintahan ya resmi kan ya. Tapi sebetulnya di dalamnya itu ada triki, ada rekayasa. Itu bahaya. Bagaimana seorang pejabat ya yang membuat kebijakan seolah-olah itulah atas nama pemerintah, tapi sebetulnya adalah ada kejahatan di situ. Saya mohon maaf ya, di tingkat bawah misalnya ya, maaf banget nih, ada pimpinan ya di lembaga pendidikan mengatakan, adik-adik siswa, Anda kalau beli seragam nanti harus ke sini kan ya. Itu adalah kebijakan kan, yang dilakukan oleh orang yang punya wewenang untuk membuat kebijakan itu. Tapi dia mengarahkan seperti itu sebetulnya jahat, ya. Karena dia diarahkan kepada pihak tertentu yang di situ nanti ada gratifikasi, ada bribery, ada komisi dan sebagainya. Itu adalah crime by legislation. Tantangan. Fraud is hidden. Itu semua tersembunyi. Ya? Nggak mungkin setelah melakukan fraud terus proklamasi. Nggak mungkin ya. Maka ini tantangan bagi kita semua untuk bagaimana mengurangi. Saya tidak ngomong itu menghilangkan ya, mengurangi, mengerem terjadinya praktek-praktek fraud seperti itu. Demikian Mas Arto, Mbak Maria ya. Ya.
Maria, satu pertanyaan ya. Dok, gimana caranya contoh nyata dalam konteks budaya dan kearifan lokal yang bisa dibangun dalam proses edukasi ya, dalam proses edukasi yang nyata yang mungkin bisa dianalisa dalam beberapa tahun terakhir, dan bentuk yang paling tepat atau efektif dalam proses memahami ini, dalam membangun rasa gitu ya, kesadaran itu seperti apa, Prof? Ada nggak contoh yang kita bisa lihat ya? Karena menarik sekali kalau kita kemudian menghubungkan antara budaya atau budaya perusahaan dengan kearifan lokal, dan bagaimana mereka bisa bersinergi untuk membangun sebuah ekosistem pertahanan yang tadi disampaikan oleh Pak Masun tadi tuh. Ada contoh nyatanya nggak ya dalam proses sosialisasi atau tugas-tugas yang dijalankan oleh pusaka selama ini? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa ya. Saya jadi sangat terhormat ini karena ada Mas Arto, ada Mbak Maria nih. Sangat berkualitas tuh pertanyaannya dari tadi, luar biasa. Jadi begini nih, di dalam kita mengelola organisasi itu kan ada visi, misi, filosofi, strategi, tujuan, bukan ya? Coba camkan di filosofi, jangan hanya kebijakan. Saya ulang sekali lagi, visi, misi, filosofi, policy, ya kan? Orang kan biasanya konsennya itu di policy, di peraturan jam masuk, peraturan kedisiplinan, enak itu. Ya kan? Tapi nggak pernah disentuh ini hatinya pegawai ini pakai filosofi. Filosofinya juga hanya formalitas. Filosofi kan sering diwujudkan dalam jargon itu kan. Kami abdi, kami melayani nasabah. Ya. Itu nggak dijiwai. Hanya moto yang sebetulnya itu adalah filosofi sangat penting untuk mengerem lajunya fraud. Jangan hanya pakai aturan, pakai sentuhan yang disebut dengan filosofi organisasi. Dibangun itu, sehingga menjadi budaya. Orang kalau sudah menjadikan hal-hal yang fraud itu larangan, ya, dan itu sudah menjadi budaya, orang nggak berat melakukan. Ya. Saya ambil contoh deh ya. Saya mohon maaf, ini saya memberi contohnya di lingkungan Muslim nih ya. Jadi begini, ada teman nih, ya, yang membuat kebijakan, saya mengatakan itu filosofi. Begini, stafnya itu setiap pagi dia masuk kerja itu nggak disediakan mesin persensi. Biasanya kan ada mesin persensi yang klok-klokan itu, atau sekarang pakai mata kedip-kedip itu ya. Kemudian dia nggak masuk itu kan. Dia nggak menerapkan itu. Tapi yang diterapkan adalah Anda datang ke kantor saya, ke kantor kita ini, absennya, persensinya ada dengan cara sholat, ya, sholat duha. Anda masuk kantor persensi dengan masuk ke musola lakukan sholat duha. Ya. Nah, nggak ada yang formal di situ. Semuanya adalah bangun kesadaran gitu. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Saya amatin itu ya. Bahwa tingkat fraud di entitas itu sangat minim, sangat kecil, ya, karena dia tidak diawasi oleh aturan formal, dia diawasi oleh yang membuat hidup, diawasi oleh yang di atas. Ya. Jadi kalau paginya saja dia sudah sholat duha, masa dalam bekerja fraud, logikanya begitu. Itu dilakukan tiap hari dan menjadi budaya. Saya mengatakan sangat kecil fraud yang ada di situ. Bukan tidak ada lah ya, sangat kecil. Ya kan? Tetapi karena ini orang sangat konsen di filosofi, dia lupa polisinya, dia lupa aturan-aturan formalnya, gitu kan ya. Sampai akhirnya juga datang ke saya, Pak, saya ditulungin Pak. Ada apa Pak? Wah ini saya dapat surat cinta dari kantor pajak katanya, saya kurang bayar pajak. Nah ini loh, itu karena Anda nggak punya SOP keuangan, kan itu kan. Semuanya diserahkan kepada yang filosofi tadi, makanya harus berimbang tuh, ya kan? Ada filosofi yang menjadi garda depan, tetapi ikutinlah dengan policy, dengan peraturan perusahaan, dengan SOP, dengan job desk itu ya, sehingga itu menjadi baik.
Jangan hanya aturan, tapi sekali lagi saya menekankan ke pentingnya core belief, core value yang dikemas dalam budaya organisasi. Luar biasa. Aduh, merinding ya, Mar. Ini biasanya kalau udah mau detik-detik akhir kayaknya mau nanya banyak, tapi waktunya sudah habis. Yes, karena waktunya sudah terbatas, mungkin 1 menit terakhir Pak Mahsun untuk konklusi di topik kita malam hari ini. Silahkan. Ya, silakan Pak. Ya, fraud is never zero. Ya. Dan fraud is hidden. Ya. Maka orang yang melakukan fraud itu ya, hanya dia dan yang di atas yang tahu. Ya. Sehingga bagaimana kita mencegah dan mendeteksi fraud itu kita memerlukan satu sistem yang disebut dengan sistem anti fraud, di mana di dalam sistem anti fraud itu kita menekankan budaya anti fraud, bukan sekedar aturan formal. Mudah-mudahan dengan sistem anti fraud yang menekankan kepada budaya anti fraud lebih efektif mengurangi terjadinya fraud daripada kita pakai aturan formal yang itu justru membuat fraud itu terjadi berulang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mahsun sudah memberikan sebuah diskusi dengan insightful yang menarik sekali di malam hari ini. Kita mungkin bisa kapan-kapan main ke studio ya Pak Mahsun untuk kita langsung berdiskusi secara langsung. Terima kasih juga Mas Arto yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Kita berjumpa lagi di minggu depan, dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan dalam diskusi kita malam hari ini, bisa kembali menontonnya di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya saya Maria Delsa dan saya Arto Biantoro dan juga Pak Dr. Muhammad Mahsun undur diri, dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Telah kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.